terpercaya. Temuan MBG basi di SDN Dinoyo 2 Kota Malang, sekolah kembalikan ke SPPG. Harga tomat anjlok, petani rugi. Industri film Indonesia berkembang pesat. Kompas TV independen terpercaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya telah tim redaksi siapkan untuk Anda. Bersama saya Nadifa Rahma, inilah Kompas Malang selengkapnya. Saudara, Sekolah Dasar Negeri di Kota Malang mengembalikan MBG ke SPPG. Hal ini dilakukan setelah adanya temuan menu makanan basi sesaat sebelum dibagikan kepada siswa. Menu makanan basi dan tak layak konsumsi diterima oleh SD Negeri 2 Dinoyo Kota Malang pada Kamis lalu. Saat dikonfirmasi, pihak sekolah menjelaskan bahwa saat diterima dari SPPG, paket MBG sudah tercium aroma kurang sedap. Mendapati hal tersebut, kepala sekolah memerintahkan guru untuk membuka 3 paket MBG secara acak. Dan hasilnya menu makanan sudah basi dan tidak layak konsumsi. Karena makanan yang basi, Kepala SDN 2 Dinoyo memutuskan tidak membagikan menu MBG kepada siswa dan mengembalikan seluruh paket MBG pada hari itu ke SPPG. Pengembalian menu MBG ini menurut kepala sekolah dilakukan karena sekolah tidak ingin memaksakan menu MBG yang tidak layak dan bisa berakibat buruk pada siswa. Keluhan pada hari Kamis ditindaklanjuti oleh SPPG dan pada hari Jumat menu MBG yang diterima tidak ada kendala. Keracunan di sekolah kami terkait dengan MBG itu salah besar. Yang benar itu bahwa kemarin memang ada pengiriman makanan yang kebetulan saat dikeluarkan dari mobil itu ada rasa atau bukan rasa bau gitu ya, baunya agak menyengat. Begitu tahu ada bau yang menyengat, saya suruh sampling tiga kotak kemarin, 3 omprengan. Ternyata saat dibuka ternyata memang bau. Selama 1 bulan terakhir, setiap hari SDN 2 Dinoyo Kota Malang mendapatkan jatah 492 paket menu MBG dari SPPG. Menu harian yang diterima siswa bervariasi setiap hari, dengan tambahan susu setiap sepekan sekali. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara Wali Kota Malang Wahyu Hidayat buka suara soal temuan makanan basi di menu makanan bergizi gratis SDN Dinoyo 2 Kota Malang pada pekan lalu. Ia menegaskan SPPG harus mematuhi SOP. Terlebih, SPPG pemasok MBG ke SDN tersebut ternyata belum memiliki SLHS. Ditemui usai memimpin upacara hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur Senin pagi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, sampel makanan dari temuan menu MBG basi di SDN Dinoyo 2 Kota Malang telah dikirim ke laboratorium. Ia menegaskan bahwa seluruh SPPG di Kota Malang harus mematuhi SOP dan memastikan jika ada kelalaian maka SPPG akan ditindak tegas. Terlebih diketahui bahwa SPPG yang memasok menu MBG ke SDN Dinoyo 2 ternyata belum memiliki SLHS. Wahyu juga bilang yang dilakukan SDN Dinoyo 2 Kota Malang sudah tepat, yakni melakukan mitigasi awal dengan mengembalikan menu MBG ke SPPG. Benar, apabila ditemukan ada hal-hal yang mencurigakan berdasarkan dari beberapa faktor-faktor yang nanti akan diberikan oleh dinas kesehatan, pihak sekolah silakan untuk bisa kembalikan dengan koordinasi pada SPPG-nya dan tentu akan ada konsekuensinya. Dan itu yang nanti kita akan buat macam aturan apabila dikembalikan terus bagaimana untuk solusinya. Nah itu juga kita akan koordinasikan, tapi yang jelas silakan kembalikan, jangan sampai akhirnya ada temuan begini terus dimakan tapi tetap kembali. Ada beberapa SPPG yang sudah mendapatkan, tapi tahapannya mereka sudah lakukan. Ya, Dinas Kesehatan kemarin sudah mengumpulkan semua SPPG dan sudah melakukan juga beberapa, ada semacam pelatihan, ada juga beberapa hal untuk pengecekan terkait dengan spesifikasi untuk
mungkin dari tenaga dan lain-lainnya sesuai dengan standarisasi itu sudah dilakukan. Hanya tinggal tunggu hasilnya baru mereka dapat. Sebelumnya pada Kamis lalu di SDN di Noyo 2 Kota Malang saat diterima paket MBG sudah tercium aroma kurang sedap. Mendapati hal tersebut, kepala sekolah memerintahkan guru untuk membuka 3 paket MBG secara acak. Dan hasilnya menu makanan sudah basi dan tidak layak konsumsi. Karena makanan yang basi, Kepala SDN 2 di Noyo memutuskan untuk tidak membagikan menu MBG kepada siswa dan mengembalikan seluruh paket MBG pada hari itu ke SPPG. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, pondasi jembatan Solo Kembang yang merupakan akses utama di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, ambrol pasca hujan deras. Akibatnya pengendara harus memutar jauh dan warga mengeluh karena aktivitas mereka terganggu. Inilah video yang merekam pasca hujan deras yang mengguyur Kota Malang pada Jumat sore kemarin. Pondasi jembatan Solo Kembang yang berada di Jalan Simpang Sulfat Utara, Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang ambrol dan harus ditutup total. Akibatnya pengendara harus memutar cukup jauh. Terlebih jembatan ini merupakan akses utama di Kelurahan Pandanwangi. Salah satu warga, Rudi, bilang dugaan warga karena jembatan ini kerap dilalui kendaraan berat bahkan kontainer. Padahal sudah ada larangan truk besar lewat. Untungnya ambrolnya pondasi jembatan cepat diketahui warga sehingga penutupan langsung dilakukan untuk mencegah korban jiwa. Penyebabnya akibat terlalu banyaknya truk-truk bermuatan berat melewati sini, bahkan kontainer juga melewati sini. Sementara ini kan jalan kampung ya Pak. Nah, otomatis yang selama berbulan-bulan, bertahun-tahun kekuatan jembatan menurun pada saat kemarin sore hujan deras dihantam dengan air yang cukup besar membuat penyangga di bawah jembatan ini ambruk seketika tergerus air gitu. Warga berharap perbaikan jembatan segera dilakukan karena mayoritas warga merupakan pedagang yang memiliki usaha di kawasan sepanjang jalan jembatan. Kini usaha mereka menjadi sepi pembeli dan untuk bepergian mereka juga harus memutar cukup jauh. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Harga tomat anjlok, petani rugi. Selengkapnya selepas jeda, tetap di Kompas Malang. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih Halo selamat saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Sebelum hari berganti, Informasi serta regan. Sampai jumpa. ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Segarkan koleksi berita Anda sebagai bekal menjalani hari. Sebanyak 4 rumah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman sabu. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air.
Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara, sejak sepekan terakhir, harga tomat di pasaran terus turun, bahkan kini anjlok di harga Rp1.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat ini dikeluhkan oleh petani. Menurut petani, harga jual tomat saat ini merugikan bagi petani. Di Pasar Sayur Karangploso, Kabupaten Malang, harga tomat dengan kualitas super dijual Rp1.500 hingga Rp1.750 per kilogram. Sementara untuk kualitas di bawahnya dijual per kotak Rp40.000. Turunnya harga tomat menurut pedagang terjadi sejak sepekan terakhir. Adanya panen raya disebut pedagang menjadi faktor anjloknya harga tomat ini. Salah satu pedagang, Dodi, menyebut anjloknya harga cukup membuat pedagang rugi karena tak jarang tomat yang tidak laku jadi busuk dan harus dibuang. Kalau cuacanya ekstrim gitu kan sulit tanamannya, jadi panennya menurun. Ini kan cuacanya mendukung, jadi asupannya melimpah. Oh, pasokan banyak ini Pak berarti? Pasak, ya banyak. Pak, iya. Rugi Pak ya? Iya, kan apa ya? Kadang nggak laku, nanti busuk buang. Pedagang memperkirakan dengan kondisi cuaca saat ini harga tomat masih sulit untuk naik karena cuaca saat ini cenderung bagus untuk tanaman tomat. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sejak sepekan terakhir, harga tomat di pasaran terus turun, bahkan kini anjlok di harga Rp1.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat ini dikeluhkan oleh petani. Menurut petani, harga jual tomat saat ini merugikan bagi mereka. Anjloknya harga tomat ini dirasakan oleh salah satu petani di kawasan Ampel Dento, Kabupaten Malang. Saat ini harga tomat dari petani Rp1.000 per kilogram. Padahal beberapa pekan sebelumnya harga tomat ini masih bagus. Yudi, salah satu petani tomat, bilang bahwa harga jual tomat saat ini sangat menyusahkan bagi petani. Dengan harga jual Rp1.000 per kilogram, petani tidak mendapatkan untung bahkan rugi karena biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan juga mahal. Menurut Yudi, standar untuk harga tomat adalah Rp5.000. Meski harga anjlok, Yudi tetap memanen tomat di lahannya karena jika dibiarkan maka kerugian akan semakin besar. Namun untuk saat ini, Yudi memilih memanen tomat sendiri daripada harus membayar pekerja untuk memanen. Gimana lagi Mas ya, kondisi udah kayak gini, harapannya ya petani ya bisa normal, minimal dari petani itu 5.000, itu bisa ngangkat, bisa balik modal, kada keuntungan ya ada sedikit kan itu. Tapi udah di bawahnya itu udah gak balik modalnya. Untuk biaya untuk pupuk aja udah kenaikan, apalagi obat apalagi melambung sekarang, ya kan, tidak terjangkau lagi. Petani berharap ada upaya dari pemerintah untuk bisa mengendalikan komoditi pangan seperti tomat, karena menurut petani jika harga terus anjlok, petani enggan menanam tomat lagi. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, harga cabai keriting di pasar tradisional Kota Malang terpantau naik sejak sepekan terakhir.
Akibat kenaikan ini, pedagang mengaku omset penjualan turun hingga 70%. Di pasar tradisional Bunurejo, Kota Malang, kenaikan komoditi pangan terjadi pada cabai keriting sejak sepekan terakhir. Cabai keriting kini naik menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai keriting, lonjakan harga juga terjadi pada cabai merah besar. Menurut salah satu pedagang, Nasir, kenaikan cabai keriting ini karena banyak lahan pertanian milik petani yang sebelumnya ditanami cabai, kini ditanami jagung. Hal ini mengakibatkan pasokan cabai dari petani berkurang sehingga harga cabai melonjak. Lonjakan harga diakuinya berdampak pada penjualan di lapaknya. Sejak kenaikan harga, ia mengaku pembeli sepi dan omset turun hingga 70%. Petaninya itu fungsinya nanam yang lain, Mas. Biasanya nanam cabai, sekarang nanam yang lain seperti jagung, padi gitu, Mas. Berarti pasokannya berkurang? Kurang. Yang dari petani itu berkurang. Paling 4 kilo, 5 kilo gitu sedikit. Sebelumnya, Pak? 10 kilo, Mas. Sekarang sepi, Mas. 70% menurun Pembeli. Sementara itu, selain harga cabai yang melonjak, sejumlah komoditi sayuran harganya stabil bahkan turun. Seperti tomat yang kini turun harga menjadi Rp3.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Industri film Indonesia berkembang pesat. Selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Malang. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ketahui dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih smoothie. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Sebelum hari berganti. Masih serta Regan. Sampai jumpa. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Di Sapu Puting Beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silang Monas. Si damai diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, 1.000 lebih siswa jurusan perfilman serta sineas Malang Raya mengikuti kelas inspiratif yang diisi oleh Mira Lesmana dan Riri Riza. Saat ini industri film Indonesia sendiri tengah berkembang pesat karena meningkatnya jumlah penonton serta produksi film. Sebanyak 1.000 lebih siswa jurusan perfilman serta sineas Malang Raya mengikuti kelas inspiratif yang menghadirkan dua tokoh penting perfilman Indonesia, yakni Mira Lesmana dan Riri Riza di Malang Creative Center pada Jumat petang. Kegiatan ini digagas oleh Program Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya Kementerian Kebudayaan yang berkolaborasi dengan Insan Sinema Malang Raya dan Sinema Batu Adem. Kelas berlangsung seru. Mira Lesmana dan Riri Riza berbagi pengalaman hingga tips untuk bertahan di industri perfilman. Mereka juga berpesan agar para sineas terus memperkaya diri dengan ilmu dan ide. Ini tentu saja satu bagian penting yang selalu menjadi keunikan ya, bahwa ada sebuah struktur yang diupayakan tentu saja dengan lembaga, dengan organisasi dan anggaran yang memadai untuk mengembangkan bakat-bakat baru di berbagai bidang seni di Indonesia. Dan tentu saja ini harus menjadi partisipasi dari sekian atau semua pihak, dan kami senang bisa ikut berkontribusi. Saat ini industri film Indonesia tengah bergeliat. Berdasarkan data, jumlah penonton film di bioskop meningkat pesat. Di tahun 2024 ada 81 juta penonton, dan tahun ini diperkirakan mencapai 90 juta penonton. Jadi tahun lalu aja udah 81 juta, dan kemungkinan tahun ini insya Allah kemungkinan kurang lebih 90 juta, bisa lebih. Produksi film kita juga terus meningkat, kemudian berikutnya kehadiran film-film kita di internasional juga luar biasa. Kita sudah banyak menjadi host, jadi kalau dulu kita itu meminta jadi host di festival film internasional aja susah, tapi sekarang justru kita yang diminta. Tidak hanya di dalam negeri, perfilman Indonesia juga berprestasi di mancanegara. Tahun ini 5 sineas Indonesia menjadi juri di festival film internasional. Lida Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, bagi Anda penyuka olahraga ekstrim dan penuh tantangan, olahraga canyoning nampaknya bisa Anda pertimbangkan untuk dicoba. Menuruni tebing dan air terjun dengan tali, niscaya akan membuat adrenalin Anda terpacu. Akhir-akhir ini, olahraga menuruni tebing dengan derasnya air terjun cukup digandrungi para penyuka tantangan. Salah satu tempat yang bisa dijadikan untuk olahraga canyoning adalah air terjun Coban Putri yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Dengan seutas tali, Anda akan diarahkan oleh pemandu untuk menuruni tebing dengan air terjun. Namun, piranti keselamatan seperti helm wajib dikenakan selama berolahraga. Derasnya guyuran air terjun ditambah dengan curamnya tebing tak menyurutkan niat para pecinta olahraga ekstrim ini. Bahkan menurut mereka, disitulah letak keseruan olahraga ini. Seperti Wulan yang datang bersama sahabatnya dari Surabaya ke Kota Batu hanya untuk mencoba olahraga canyoning. Menurut Wulan, pertama kali mencoba, ia merasakan sensasi dan tantangan yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Meski beberapa kali kakinya terpleset karena tebing yang licin. Kayak suka tantangan?
Jadi saya memang umurnya tidak muda lagi ya. Tapi saya suka spirit gitu loh, biar awet muda. Kesulitannya apa Bu waktu main di sini lagi Bu? Di sini tuh kalau kesulitannya waktu kita memang belum pernah climbing ya, belum pernah hiking tuh naik tebingnya. Jadi harus ketinggiannya itu apa ya, tidak fobia, itu aja. Kalau yang fobia nggak bisa, itu aja sih, tapi keren. Sementara itu, Administrator Perhutani KPH Malang menyebut, Coban Putri yang masuk dalam wilayah perhutani terus berupaya memberikan pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Khusus untuk olahraga ekstrim seperti canyoning, Perhutani menggandeng pihak yang telah berpengalaman demi keselamatan kenyamanan pengunjung. Jadi beberapa tempat memang kita punya namanya spot climbing atau kalau orang mengatakan ini canyoning. Beberapa tempat sudah ada mulai dengan mengembangkan ini dan akan kita kerjasamakan. Tentunya ini akan menjadi destinasi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan di luar wisata-wisata yang ada di Perhutani. Untuk bisa mencoba dan merasakan pengalaman menuruni air terjun dengan tali ini, Anda akan dikenakan biaya Rp350.000. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk memacu adrenalin dengan olahraga ini? Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Informasi tersebut sekaligus menutup rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Saya Nadifa Rahma, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya.